Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi aset tetap. Berikut nama anggota. Yang pertama, Niki Kervinda NPM 3, Prasna Safira NPM 8, Anita Nurlaila NPM 12, Vianinda NPM 23, dan Niputu Andini NPM 25. Definisi aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 4, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap. Yang pertama, tanah. Tanah dikelompokkan aset tetap jika tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kedua, peralatan dan mesin. Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan kondisi siap dipakai. Yang ketiga, ada gedung dan bangunan. Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat, jalan, irigasi, dan jaringan. Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima, aset tetap lainnya. Aset diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Pengakuan aset tetap. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi operasional pemerintah. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Tujuan utama diperolehnya aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional dan bukan untuk dijual. Yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal jika aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau saat penguasaannya berpindah. Pengukuran aset tetap. Yang pertama, jenis aset tetap tanah. Yang kedua, peralatan dan mesin. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Yang keempat, jalan, irigasi, dan instalasi. Prosedur aset tetap. Prosedur pada aset SKPD mencakup pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Tanah dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin yang masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya, gedung dan bangunan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Selanjutnya, aset tetap lainnya. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Selanjutnya, aset tetap lainnya.
Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Selanjutnya, ilustrasi aset tetap. Transaksi pembelian peralatan dan mesin komputer. Contoh 1, pada tanggal 3 April 2013, dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 200 juta rupiah dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2125 dan SP2D nomor 545. Maka jurnal transaksi ini adalah laporan operasional tanggal 3 bulan 4 2013, uraian komputer pada kas di kas daerah sejumlah 200 juta rupiah. Selanjutnya pada laporan realisasi anggaran tanggal 3 bulan 4 2013, uraiannya belanja modal komputer pada estimasi perubahan sal sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, contoh ilustrasi yang kedua, transaksi donasi aset tetap. Tanggal 1 Mei 2014, Pemda Kabupaten Duta Bayangkara memperoleh donasi dari Pemda Provinsi Kota Tua berupa 7 mobil minibus L300 dengan nilai wajar 110 juta rupiah per unit. Aset donasi ini kemudian diserahkan ke SKPD. Jurnalnya adalah pada laporan operasional tanggal 1 bulan 5 2014, uraiannya mobil minibus L300 7 unit pada pendapatan donasi LO sebesar 770 juta rupiah. Laporan realisasi anggaran tanggal 1 bulan 5 2014 tidak ada jurnal. Selanjutnya ada kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan kapitalisasi aset berupa pengolah barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang, bendahara barang, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, pejabat penata usaha, keuangan SKPD. Untuk dokumen yang digunakan, pertama ada laporan barang milik daerah dan laporan hasil inventarisasi untuk perekaman saldo awal. Yang kedua, berita acara serah terima. Yang ketiga, bukti kepemilikan. Yang keempat, SP2D. Yang kelima, faktur pembelian. Yang keenam, kwitansi. Yang ketujuh, kartu inventarisasi ruangan atau KIR. Yang ke-8, kartu inventarisasi barang atau KIB. Yang ke-9, daftar barang milik daerah. Yang ke-10, laporan aset semesteran. 11, laporan aset tahunan. Dan yang 12 terakhir, dokumen lain yang sah. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Pada PSAP nomor 7, paragraf 55 dan 56, penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur penyusutan aset. Yang pertama ada pengelola barang, yang kedua pengguna barang atau kuasa pengguna barang, yang ketiga bendahara barang, yang keempat penjabat penata usahaan keuangan SKPD. Dokumen yang digunakan, yang pertama ada laporan barang milik daerah dan laporan hasil inventarisasi untuk perekaman saldo awal. Yang kedua, laporan aset semesteran. Yang ketiga, laporan aset tahunan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang sah. Selanjutnya ada pelepasan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79,
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur pelepasan aset. Yang pertama, pengelola barang. Yang kedua, pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Yang ketiga, bendahara barang. Yang keempat, pejabat penata usaha keuangan SKPD. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, laporan barang milik daerah dan laporan hasil inventarisasi untuk perekaman saldo awal. Kedua, laporan aset semesteran. Yang ketiga, laporan aset tahunan. Yang keempat, dokumen lain yang sah. Selanjutnya, hal-hal khusus terkait aset tetap. Yang pertama, penilaian awal aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 23-25 dan paragraf 27 menjelaskan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Lalu yang kedua, konstruksi dalam pengerjaan. Pada PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40 dinyatakan bahwa jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Lalu yang ketiga, penilaian kembali aset tetap. Pada PSAP nomor 7 paragraf 52 dinyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Lalu yang keempat, aset bersejarah. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 65-72 dinyatakan bahwa penyajian aset bersejarah tidak disajikan di neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengungkapan aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 80-81, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, informasi penyusutan. Yang keempat, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kelima, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang keenam, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Di antaranya yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Dan yang kelima, referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.